Saya buat satu project baru. Misalnya di sini saya buat project test overriding. Oke. Nanti di test overriding ini saya buat 3 kelas ya, yaitu kelas X, kelas Y, dan kelas Z. Jadi di sini ada kelas X, kemudian kelas Y, dan satu lagi kelas Z. Oke. Nah, pada masing-masing kelas saya buatkan konstruktor. Ya, kita tahu bahwa konstruktor itu namanya harus sama dengan nama kelas. Jadi kelas X, untuk kelas X namanya public kelas X, berarti konstruktornya. Ya. Di sini saya buat implementasinya hanya menampilkan bahwa ini adalah kelas X, ini kelas X. Kemudian saya lakukan hal yang sama untuk kelas Y dan Z. Kelas Y saya juga buat konstruktor, kelas Y, gitu ya, ini kelas Y. Di Z, kelas Z juga saya buatkan satu buah konstruktor. Kemudian saya nyatakan bahwa kelas Y adalah anak dari kelas X. Maka saya gunakan keyword extends. Kemudian saya sebutkan nama kelas induknya, yaitu kelas X. Ya. Lalu pada kelas Z, ya, saya nyatakan bahwa kelas ini merupakan anak, kita gunakan keyword extends, dari kelas Y. Nah, seperti ini. Sehingga jika kita gambarkan hierarki kelasnya, maka hasilnya hierarkinya adalah seperti ini. Kelihatan? Jadi X punya anak kelas Y punya anak kelas Z. Begitu ya? Jelas ya gambarnya ya? Lalu, apa yang terjadi? Ya, siapa Ira ini? Yang nggak pakai nama asli, kayak approving di fit class ya, tolong dikonfirmasi namanya. Oke. Kemudian di main program, saya buatkan satu objek kelas Y. Ya. Berarti kelas Y, namanya obj Y misalnya, sama dengan new kelas Y. Kira-kira apa yang akan ditampilkan oleh program kita? Kita lihat di sini ya. Nah, yang muncul secara berurutan konstruktor kelas X dulu, kelas induknya, baru konstruktor kelas Y dari kelas Y. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya apa yang terjadi kalau yang kita buat adalah objek kelas Z. Kelas Z, objz sama dengan new kelas Z. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Oh, ternyata tadi dipanggil induknya dulu, baru anaknya. Berarti ini nanti outputnya apa?
Apa outputnya? Kita lihat ya. Nah, secara berurutan yang kita buat adalah objek kelas Z ya. Sehingga di situ si Z kan yang paling di bawah ya. Berarti dia akan memanggil konstruktor secara berurutan dari kelas X dulu, kelas Y, baru kelas Z. Seperti itu. Ya, itu kalau pemanggilan konstruktor. Bagaimana dengan kalau pemanggilan destruktor? Ya, destruktor kita tahu bahwa akan dipanggil ketika kita melakukan perintah destroy untuk bahasa C++. Tapi untuk Java kita tidak menggunakan destruktor karena Java memiliki fitur garbage collection. Gitu. Kalau tadi konstruktor kan dipanggil secara otomatis ketika kita membuat objek. Ya, di mana dia akan memanggil konstruktor induk dulu, baru konstruktor anak-anaknya. Tapi kalau destruktor kebalikannya. Misalnya kita lakukan destroy objek kelas Z, maka yang akan dipanggil secara berurutan destruktor kelas Z dulu, ada lagi nggak di atasnya, baru nanti terakhir kelas induknya. Jadi dia dipanggil secara terbalik dibandingkan dengan konstruktor. Kira-kira begitu. Ya. Oke, sekarang kita buatkan lagi konstruktor pada masing-masing kelas X, Y, dan Z. Ya, berarti secara langsung kita membuat overloading konstruktor, ya, di mana di sini saya bedakan dengan parameter. Yang tadi default konstruktor tanpa parameter. Satunya lagi saya buat konstruktor dengan satu buah parameter bertipe string. Di mana untuk yang parameter konstruktor X, saya buat dia menampilkan pesan, misalnya halo, kemudian diikuti dengan parameternya apa. Ya. Kemudian di kelas Y saya juga buat ya overloading konstruktor di kelas Y. Ini kelas Y. Tapi implementasinya bukan mencetak halo, misalnya mencetak WhatsApp diikuti dengan parameter. Kemudian di kelas Z, saya buat lagi overloading konstruktor kelas Z ya. Tapi implementasinya bukan halo, bukan WhatsApp. Misalnya apa kabar diikuti dengan parameternya. Ya. Lalu kemarin kita menggunakan reference this untuk memanggil kelas, untuk memanggil konstruktor pada kelas sendiri. Ini saya contohkan di kelas Z ya. Misalnya di default konstruktor saya panggil this, diikuti dengan satu parameter string, Mika misalnya. Dengan perintah ini, secara otomatis kita akan memanggil konstruktor kelas Z juga dengan satu buah parameter string. Berarti nanti akan muncul apa kabar Mita, baru di baris selanjutnya atau line selanjutnya, ini kelas Z. Ketika kita membuat objek dari kelas Z. Ini ya contohnya ya, saya run programnya. Nih. Ya, apa kabar Mita? Jadi dia manggil konstruktor induknya dulu, Y,
X, kelas konstruktor induk yang kedua, Y, baru dia memanggil konstruktor apa kabar, lalu dia memanggil konstruktor default-nya. Kira-kira begitu. Ya. Itu kalau kita pakai this. Kemudian, gimana kalau kita pakainya bukan this, tapi super? Kita ganti dengan perintah supermita. Apakah tampilannya masih sama? Ingetin ya, tadi tampilannya seperti ini. Ini kelas X, ini kelas Y. Apa kabar Mita? Ini kelas Z. Ya. Nah, tapi harus berhati-hati di mana antara super dan this tidak bisa kita gunakan secara bersamaan. Mengapa? Karena super dan this harus dituliskan pada baris pertama. Nih, di dalam konstruktor. Tuh ya, warningnya, call to super must be first statement in constructor. Jadi, kita harus pilih salah satu. Apakah kita mau pakai this, ataukah kita mau pakai super. Gitu. Jadi ini saya hapus satu ya, di karena kita mau mencoba super. Oke, error programnya udah selesai, udah kehilang. Kemudian kita run lagi programnya. Apakah tampilannya sama dengan penggunaan this? Kita lihat. Nah, ternyata ya dia tampilannya ini kelas X. Kemudian yang tadinya ini kelas Y akan digantikan oleh konstruktor yang ada parameter. Karena kita panggil super dengan parameter string di sini. Sehingga yang keluar adalah WhatsApp. Diikuti dengan parameternya yaitu Mita. Nih, lalu dia memanggil konstruktor default dari kelas Z, kelas diri dia sendiri. Jadi bedanya kalau this itu memanggil konstruktor pada kelas yang sama, sedangkan super digunakan untuk memanggil konstruktor induk terdekat. Z ini ya induk terdekatnya adalah kelas Y karena dia extend kelas Y. Jadi nah, induk terdekat dia adalah Y, bukan X. Seperti itu, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan ke overriding. Ini chapter aku. Nah, ini chapter aku. Ya. Nanti kita buat ini bisa di kalian replay berulang ya. Saya sudah record. Oke, saya lanjutkan ke overriding. Kemarin kita kenal istilah overloading. Overloading adalah metode dengan nama yang sama, parameter berbeda pada kelas yang sama dengan implementasi yang berbeda. Kali ini kita akan membahas terkait overriding. Overriding adalah metode yang sama persis, ya, yang diturunkan oleh kelas induk ke kelas anak, namun pada kelas anak diimplementasikan ulang. Begitu. Maka dinyatakan sebagai overriding. Saya kasih contoh. Misalnya di kelas X, saya buat satu metode bernama cetak. Implementasinya saya tuliskan system.out.println ini metode cetak kelas X. Ya kan? Nah, secara otomatis metode cetak ini ya akan diturunkan ke kelas anaknya, baik itu kelas X maupun kelas Z.
Buktinya adalah misalnya nih kita sudah punya objek Z pada main program ya. Nah, di sini kita coba akses objz titik. Nah, dia punya metode cetak yang diturunkan dari kelas X. Coba kita klik. Nah, itu. Ya. Karena kelas Z extend kelas Y. Di mana kelas Y extend dari kelas X. Maksudnya Z anak dari Y, sedangkan Y anak dari Z. Maka otomatis seluruh atribut dan metode yang ada di kelas X, ya, selain akses identifiernya private, akan diturunkan secara otomatis tanpa menuliskannya ulang pada kelas tersebut. Tapi kelas anak boleh menuliskan ulang metode yang diturunkan, yaitu metode cetak. Kenapa? Karena mungkin pada kelas tersebut dia ingin ada implementasi yang berbeda. Maka tinggal kita tuliskan kembali ya dengan nama yang sama, parameter yang sama ya. Kebetulan di sini dia tidak punya parameter, namun implementasinya kita buat berbeda. Tadi kan implementasinya mencetak ini metode cetak kelas X. Nah, sekarang kita ganti menjadi ini metode cetak kelas Y misalnya. Ya. Nah, nanti ini disebut sebagai overriding method. Gitu. Ya. Jadi ketika kita run programnya, kita panggil objz titik cetak misalnya. Yang tampil adalah ini metode cetak kelas Y. Loh kok bisa metode cetak kelas Y? Karena kelas Z tidak mengimplementasikan ulang metode cetak, ya kan? Dia tidak punya metode cetak secara pribadi, ya kan? Dia hanya menerima turunan dari kelas Y. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya di kelas Y ini metode cetaknya nggak ada, misalnya override-nya kita nggak jadi. Nah, jadi kita implementasikan. Terus masih dengan sintaks yang sama, apa yang tercetak? Kita run. Oh, ternyata yang tercetak adalah ini metode cetak kelas X. Mengapa? Karena di kelas Y tidak diimplementasikan ulang atau tidak di overriding, di kelas Z juga tidak di overriding. Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya kelas Y kita aktifkan overriding-nya, kemudian di kelas Z saya juga mau override. Seperti ini. Ya. Ini saya ganti jadi ini metode cetak kelas Z. Ya. Ini ada anotasi overriding-nya. Kalau kita klik dia akan menuju ke metode yang di overriding. Kalau masih dengan sintaks yang sama di main program, kita run programnya, hasilnya apakah ini metode cetak X, ini metode cetak Y, atau ini metode cetak Z. Ternyata setelah kita cetak, yang muncul ketika kita memanggil metode cetak menggunakan objek Z, maka yang muncul adalah ini metode cetak Z. Seperti itu. Jadi dia metode yang diturunkan sebelumnya akan tertimpa. Ada pertanyaan untuk overriding? Jelas sampai di sini? Untuk PowerPoint-nya masih menggunakan materi sebelumnya. Ya. Oke, sekarang kita coba misalnya kita buat objek bukan Z. Misalnya objek Y. Objek Y. Objek Y. Kemudian yang kita panggil adalah metode cetak menggunakan objek Y. Kira-kira yang dipanggil cetak yang mana?
milik X, cetak milik Y, atau cetak milik Z? Cetak milik Y. Ini ya, ini metode cetak kelas Y. Kenapa? Jawabannya karena kelas Y mengoverriding metode cetak yang diturunkan dari kelas induk, yaitu kelas X. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Sisa 8 menit lagi untuk video kelasnya. Ini recordnya saya stop dulu ya. Nanti saya uploadkan untuk ditonton ulang. Nanti untuk video tutorial akan saya unggah juga ya. Menggunakan contoh yang sama, yaitu contoh yang pewarisan titik ke titik 3 dimensi. Ya, saya pause recordingnya, saya stop recordingnya.